Mengejutkan hal yang dilakukan Natasha Wilona ketika Verrell Bramasta masih heboh dijodoh-jodohkan netizen dengan Fuji. Ya, Wilona yang belakangan ini kembali dengan kesibukan syuting stripping. Rupanya juga menekuni bisnis yang berangkat dari kegemarannya dengan Pilates. Hingga kini berhasil membuka 2 cabang pusat olahraga tersebut. Namun, ketika ditanya soal hebohnya aksi perjodohan netizen atas Fuji dan Verrell, mantan kekasih Verrell ini memberikan reaksi tidak terduga. Lantas seperti apa kesibukan Wilona dengan bisnis barunya yang tampaknya semakin gencar? Di sisi lain, seperti apa pula dukungan Vena Melinda atas kabar kedekatan Verrell dengan Fuji? Benarkah Vena Melinda mendesak Verrell untuk menikah di tahun ini? Dan benarkah hal itu pun diamini pula oleh Verrell? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih heboh aksi netizen yang menjodoh-jodohkan Fuji dengan Verrell Bramasta di tengah kehadiran Aisar Khalid mendekati Fuji dan juga keluarganya. Natasha Wilona, mantan kekasih Verrell, memberikan reaksi yang mengejutkan. Natasha Wilona kini tenggelam dengan kesibukannya menjalani syuting stripping serta menekuni bisnis Pilates. Mendengar kabar kedekatan Fuji dengan Verrell, Natasha Wilona pun memilih untuk tidak memberikan tanggapan apapun. Bahkan sebelumnya, Natasha Wilona mengakui bahwa ia belum mendengar kabar tersebut. Namun, sebagai teman, Wilona pun mengaku selalu mendoakan yang terbaik untuk seluruh temannya. Aduh, aku nggak mau membahas yang soal kayak gitu. Udah? Ada lagi nggak? Apa? Kenal nggak sih dari? Maksud aku kita lebih baik tidak membicarakan hal di luar dari post. Siapa? Oh iya ya, aku nggak ngikutin. Itu siapa? Aku nggak gitu ngikutin sih, jadi aku nggak bisa berkomentar banyak. Aku selalu mendoakan yang terbaik buat semua teman-teman aku, apalagi mereka yang udah baik-baik banget sama aku. Pokoknya apapun itu yang kayak demi kebaikan mereka, pasti aku mendoakan. Ketika Verrell Bramasta ramai dijodohkan netizen dengan Fuji, Natasha Wilona justru terlihat sibuk dengan usahanya membangun bisnis Pilates bersama teman akrabnya yang bernama Jessica. Bisnis tersebut dibangun dari kegemarannya dengan Pilates yang sudah ia tekuni selama 5 tahun belakangan ini, yang kini berbuah manis dengan membuka cabang kedua dari bisnis Pilatesnya tersebut di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Wilona yang gemar Pilates mengungkapkan bahwa olahraga tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan badan dan juga kesehatan manusia. Inilah momen kebanggaan bagi Natasha Wilona bersama Jessica membuka bisnis Pilatesnya. Membuat ini. Kita potong sama-sama. Pose by posture, let's find your pose. 1, 2, 3. Yeay, congrats! Senang karena setidaknya usahanya terbayarkan lah ya. Karena kan memang sambil syuting tapi sambil ngurus bisnis itu tidaklah mudah. Apalagi kan ini benar-benar diurus sendirian, bukan yang kayak asal-asalan gitu loh. Atau kayak cuma asal pakai nama atau apa, kan enggak. Ini tuh bener-bener kayak aku dan sahabat aku tadi yang
Jazz itu kita benar-benar berdua konsepin ini semua dari awal, dari cabang pertama sampai yang sekarang cabang kedua. Hambatan paling besar kita biasa di bagian renovasi. Kita biasa suka kayak janji 2 bulan, mundur 3 bulan. Karena memang kita masih urusin semuanya sendirian. Lumayan terjun sih, karena aku suka tantangan kali ya. Dan aku kadang-kadang punya sedikit, bukan trust issues ya, cuma aku punya sedikit kurang percaya kalau aku nggak hands on dalam pekerjaan itu gitu. Pertama kali bisnis ini tuh terinspirasi dari hobi aku dan juga partner aku untuk kita suka banget spend time dengan Pilates. One day kita kayak kepikiran, yuk kita bikin studio sendiri, kita bikin sesuatu yang berbeda, kita bikin yang kayak semua orang bisa ngerasa welcome, ngerasa happy di dalamnya. Dan ya dari situlah awal mulanya. Akhirnya kita konsepin, kita coba mulai dengan yuk kita bikin ini, yuk kita coba cari alatnya, yuk kita coba cari guru-gurunya siapa aja. Kalau yang buat aku suka Pilates karena dulu tuh aku punya sedikit skoliosis dan aku pernah beberapa kali cedera otot. Itu waduh udah macem-macem ya, cedera di lower back, cedera di lutut, sampai yang nggak bisa jalan sebulan aja pernah. One day akhirnya aku nemuin bahwa Pilates adalah salah satu olahraga teraman dan sangat cocok sama badan aku. Natasha Wilona pun mengisahkan bahwa bisnis Pilates yang dibangunnya bersama Jessica adalah suatu pencapaian terbesarnya. Mengingat membangun bisnis rupanya tidaklah mudah, perlu perjuangan dan kerja keras serta komitmen. Di antaranya dengan mempelajari seluk-beluk, peluang dan juga tantangannya. Seperti inilah perjuangan Natasha Wilona mempelajari bisnis bersama orang-orang terdekatnya. Hingga kini sudah membuka 2 cabang di Jakarta. Dan targetnya pada pertengahan tahun ini akan dibuka di Batam. Mungkin tantangannya tuh lebih ke gimana caranya kita kan pengen bikin ini tetap sister brand dari Posture. Makanya namanya Pose by Posture. Tapi kita mau bikin konsep yang berbeda, tapi tetap ada brandingannya Posture. Nah mungkin lebih lama di saat membranding dan saat kita mikirin konsep. Dan mungkin tantangannya adalah karena di daerah selatan itu saingannya juga sangat banyak. Jadi emang kita harus selektif banget dalam memilih guru-guru, dalam memikirkan konsep tempat dan experience yang nanti akan dirasakan oleh member-member. Kalau nggak ya akan kalah bersaing juga. Di Februari akhir ini kita akan buka cabang Posture yang kedua, tapi kalau studio kita berarti ketiga di Kelapa Gading. Apakah ini yang merembet di banyak? Amin, puji Tuhan. Harusnya di pertengahan tahun ini kita buka yang di Batam. Sekarang lagi direnov. Jadi memang Posture di tahun ini targetnya ada sekitar 3 cabang. Dan biasanya memang kayak kalau di bisnis-bisnis itu kayak kita ngerasa kita udah ngelakuin yang maksimal, tapi ternyata tiap hari ada aja masalahnya gitu. Jadi biasanya lebih ke arah kayak gitulah. Keraguan sih gini ya, setiap kali meluncurkan sebuah bisnis kita memang harus totalitas. Tapi bukan berarti kita terlalu pede atau overconfident, karena gak ada jaminan semua bisnis yang kita lakukan, kita buka itu pasti akan sukses. Jadi namanya keraguan itu mungkin kadang-kadang ada sedikit atau kecil, tapi kita anggapnya itu lebih ke arah ya itu resiko bisnis. Senin sampai Sabtu kan syuting, Senin sampai Sabtu tuh full syuting, Minggu baru libur. Jadi biasanya aku bagi waktunya Senin sampai Sabtu aku syuting, aku cuma bisa by monitor, by remotely aja untuk urus kerjaan yang di luar syuting. Dan di hari Minggunya baru aku sempetin ke studio, jadi pindah-pindah, entah kadang aku di studio Pik, kadang aku di studio Sudirman. Terus kalau ada meeting juga ditaruh di hari Minggu, abis itu udah baru deh ibadah dan makan sama keluarga biasanya. Ketika Natasha Wilona sibuk dengan urusan bisnis barunya, Verrell Bramasta juga terlihat menunjukkan konsistensinya menjadi pejabat publik. Dari postingan Verrell di akun sosial media pribadi terbarunya, Verrell baru saja menyelesaikan tugas kunjungan ke daerah pemilihannya di Purwakarta dan memanfaatkan waktu reses di DPR RI.
Kehadiran Verrel pun disambut heboh oleh ibu-ibu yang tampak mengejarnya untuk sekedar bersalaman, memegang pipinya, berpelukan, dan lain-lain. Namun, terlihat pula bentuk perhatian dan kepedulian Verrel terhadap orang-orang yang juga mengeluh kepadanya. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Natasha Wilona menekuni bisnis ketika Verrel Bramasta heboh dikabarkan dekat dengan Fuji. Lantas benarkah Vena Melinda suka dengan sosok Fuji dan juga keluarganya? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Mengejutkan, perjodohan publik terhadap Verrel Bramasta dan Fujianti Utami masih menjadi sorotan publik di tengah aksi perjodohan netizen atas Fuji dengan Aisar Khalid. Perjodohan ini pun membuat orang tua Verrel Bramasta selalu diuber pertanyaan tentang hubungan asmara anak-anaknya. Ditemui awak media kemarin, Vena Melinda ternyata mengakui bahwa dirinya pun menyukai sosok Fuji karena dinilainya sangatlah produktif. Perempuan independen seperti Vena Melinda dan juga menyenangkan keluarganya di usianya yang kini masih terbilang belia. Lantas seperti apa kedekatan Verrel dengan Fuji menurut Vena Melinda? Seperti inilah sosok Fujianti Utami di mata Vena Melinda. Nah itu tanya sama Verrel, jangan tanya sama aku ya Kak De ya. Kalau netizen itu kan selalu begitu, public figure tuh bisa dijodohin, bisa dikritik, bisa dipuji. Ya kita menyerahkan semua kepada Allah pasti, karena kita nggak tahu jodohnya siapa. Tapi kalau aku selalu mendukung siapapun jodohnya Verrel, yang penting bisa jadi teman ibadahnya Verrel dan bisa membuat Verrel itu jadi orang yang benar-benar hijrah di jalan. Itu aja sih. Itu sih, karena kan pasangan itu termasuk aku respect ya, keluarga mereka, anak-anaknya produktif, kemudian mereka juga solid ya. Jadi aku melihatnya, tadi aku juga sering ngobrol sama mamanya Fuji, gimana Gala, ya ternyata mereka membesarkan Gala itu sekeluarga. Nah itu yang aku salut sih. Pokoknya terbaik ya, Dek ya. Oke. Vena Melinda juga mengungkap bahwa ia mendorong Verrel putranya untuk menemukan jodohnya di tahun ini karena usianya pun sudah 29 tahun. Berkaca dari ayahnya yang menikah dengan Vena Melinda di usia 29 tahun, maka sang ibu pun juga menyarankan Verrel agar bisa menikah di tahun ini. Rupanya Verrel pun mendengar harapan ibundanya hingga ia pun berdoa agar bisa lekas menemukan jodohnya. Bahkan sampai melakukan sholat istiqoroh agar harapan tersebut bisa terwujud. Dan bagi calon pendamping hidup Verrel, Vena Melinda pun juga menyebutkan beberapa syarat penting, yaitu bisa menjadi teman ibadah Verrel alias seiman, bisa berusaha membuat keluarga mereka semakin solid, dan bisa membahagiakan Verrel. Kalau aku selalu mendukung siapapun jodohnya Verrel, yang penting bisa jadi teman ibadahnya Verrel dan bisa membuat Verrel itu jadi orang yang benar-benar hijrah di jalan. Itu aja sih. Yang penting teman ibadah, nanti bisa buat Verrel jadi lebih solid nih sekeluarga kita. Kemudian bikin Verrel bahagia lah lahir batin dunia akhirat. Kalau Verrel tuh orangnya kan memang susah jatuh cinta, tapi kalau udah falling in love tuh, aduh gimana banget. Tapi aku bilang Kak, di usia 29, kan tahun ini kan, bapakmu juga dulu nikah sama mama, dia umurnya 29, memang udah waktunya. Tapi kakak yang harus minta sama Allah sendiri selain mama. Jadi dia sekarang kayaknya udah lebih dalam sholatnya, aku yakin dia
pengen banget dapet jodoh tahun ini. Mengejutkan pengakuan Vena Melinda yang rupanya menyukai sosok Fuji. Lantas benarkah Feral pun memang tengah berjuang untuk mendapat jodohnya di tahun ini? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Verrell Bramasta sebelumnya sempat menyebutkan bahwa dirinya tengah memperjuangkan untuk menemukan jodohnya. Verrell pun mengungkapkan sejumlah kriteria untuk calon pendamping hidupnya kelak yang menurutnya sangat penting. Bagi Verrell, beberapa kepribadian penting yang ada dalam diri ibunya, yaitu mandiri dan juga pintar, turut menjadi pertimbangan bagi Verrell. Belajar dari prahara perceraian orang tuanya, Verrell pun mengaku berkomitmen untuk menikah sekali seumur hidup. Bahkan untuk mendapatkan jodohnya, Verrell mengaku giat melakukan sholat istiqoroh dan menyerahkan terkait jodohnya kepada kehendak Tuhan. Lantas, seperti apa kriteria calon pendamping Verrell? Benarkah sosok Fuji pun klop dengan kriteria Verrell? Satu lagi yang aku mau capai ya, inilah cepat-cepat punya istri. Udah ada gambaran? Enggak, tapi aku sekarang udah banyak berdoa sih. Jadi kan ada tuh katanya apa sih doa yang buat meyakinkan jodoh itu loh. Tahajud, emang ya? Ya istiqoroh. Jadi aku udah mulai lumayan sering gitu dan sekarang udah mulai kayak ya ada feeling lah. Yang pasti harus yang baik lah, yang bisa dekat sama keluarga aku. Insya Allah kalau bisa yang solehah juga gitu ya. Pengen yang terbaik lah. Mungkin bukan dari profesi karir ya, cuman kalau seperti mama kayak dalam hal mama tuh adalah yang mandiri, mama itu smart gitu, mama tuh orangnya kalau punya prinsip tuh kuat banget prinsipnya kan, mungkin ya karakter-karakter seperti itu juga mungkin kepingin ada di calon istri aku nanti lah. Ada beberapa yang kayaknya kalau seperti mama tuh bagus. Ada deh, pokoknya itu rahasia itu katanya nggak boleh terpengaruh oleh siapapun kan, harus bener-bener kayak pilihan sendiri gitu. Kalau emang udah diberikan jodoh yang tepat sama Tuhan pasti akan apapun dilancarkan kok. Jadi ya harus percaya dan berpasrah aja lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.